Baik, kita mulai podcast singkat kita mengenai ini semua. Perkenalkan dari saya, nama saya Jordi Baskara, biasa dipanggil Toja juga. Dari Kalimantan Barat. Nah, aku Muhammad Khalil Fitra, biasa dipanggil Albi, dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Sumbawa. Kalau aku Jordan, biasa dipanggil Songe, ya. Asalku dari Aceh, Gaya Luas. Kenalin guys, nama saya Aidil, asal saya dari Bangka, Provinsi Bangka Belitung, tepatnya di Kabupaten Bangka Selatan. Oke, jadi ini kan rekan-rekan pendakian saya kali ini. Kita mendaki bareng dari Sindoro dari kemarin. Oke, aku ingin nanya nih sama rekan-rekan gue ini, perjuangan naik Sindoro ini. Sebelum kalian naik Sindoro ini kan rata-rata udah pada naik gunung nih. Nah, Walaupun itu belum banyak ya. walaupun belum banyak, pasti pernah. Nah, pertanyaan gue itu, apa sih yang paling berkesan kalian selama naik gunung? Itu apa? Di bagian mananya momennya? Mungkin bisa dimulai dari Bung Aidil. Kalau saya sendiri ya, pertama sih soal friendship, soal persahabatan. Sahabatannya. Kita yang awalnya kayak apa ya, belum begitu mengenal satu sama lain. Ketika kita naik gunung, kita tuh belajar jadi untuk apa ya, memahami satu sama lain begitu. Ya kan, ya mendaki gunung tuh kita semua juga tahu kita nggak boleh egois gitu. Nah, itu sih salah satu poin berkesan. Yang kedua itu selama naik gunung ini saya lebih mencintai soal alam. Bukan berarti naif ya, maksudnya jadi saya tuh lebih peduli soal sampah, kebersihan begitu. Karena Apa ini, Cok? Jangan gunakan ya? Jangan digunakan. Ini ngulang aja apa gimana? Lanjut. ya Ya. karena banyak komunitas-komunitas dan orang-orang yang naik gunung itu tuh peduli akan lingkungan gitu. Nah, jadi saya jadi apa ya? Ikut terpanggil lah buat menjaga lingkungan itu sendiri begitu. Yang ketiga itu yang paling berkesan menurut saya itu ini sih, teman-teman yang saya selalu beruntung karena saya selalu mendapatkan teman-teman yang hebat begitu. Ya, mereka keren di bidangnya masing-masing gitu. Ada porsinya masing-masing Iya, lah. maksudnya ketika kita bercerita satu sama lain, kita tuh bisa berbagi pengalaman yang baik gitu kan. Nah, itu sih sama naik gunung tuh. Dan keempat tuh ya pasti ya soal keindahan alam pasti gitu. Itu Sama kata pasti yang paling ini. Ya, pasti ya. Itu sih yang keempat. Terus momen kamu maksudnya naik gunung yang paling kamu ingat, aku naik gunung ini gini loh. Nah, yang paling ku ingat sama itu pas waktu aku pertama kali naik gunung. Pertama kali kamu first time lah ya. First time naik gunung. Naik gunung 3.000 lagi. 3.000 langsung. Dan itu gunungnya bisa dibilang gunungnya terkenal ekstrim lah. Apa tuh gunungnya? Merbabu via Swanting gitu. Udahlah ekstrim, itu ekstrim. paling bagus. Tanpa persiapan fisik pun. Modal nekat aja gitu. Udah terabas. Iya, udah terabas aja gitu. Berarti... Nah, setelah dari itu saya jalan. Nah, di situ saya menemui kesalahan saya gitu. Jadi saya tuh nggak boleh meremehkan alam gitu kan. Berarti menjadikan sebuah pembelajaran lah buat saya ke depannya ketika saya naik gunung. Tetap improve ya. Ya, tetap improve. Nah, berarti dia paling berkesan itu pas pertama kali naik Merbabu via Swanting. Via Swanting itu Nah, paling itu sih. berkesan menurut Bung Aja karena view-nya juga bagus kan. View-nya juga bagus banget sih. Itu sih. Oke, selanjutnya Bung Songe. Bung Songe paling berkesan, Bung. Oke, kalau aku paling berkesan tuh salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah itu namanya Gunung Sumbing ya guys. Gunung Sumbing itu memang bukan first time gue ya, tapi cukup membuatku lunak ya pas itu ya, lunak ya. Ya itu membuatku hingga maksudnya gimana ya ngomongnya? Agak ini ya, berhenti naik gunung gitu ya. Ya, hampir ke-trigger aku gara-gara Sumbing ini kan, hampir ke-trigger. Ya, tapi aku cukup terkesan juga pas itu gitu loh. Ya kan? Kenapa tuh bisa terkesan tuh? Ya karena gunung itu dan segala keindahannya itu luar biasa, woy. Luar biasa. Dimana aku mengucapkan kata Masya Allah tuh dengan natural tuh, kok di gunung, Cok. Ya kan? Tanpa ada embel-embel apapun. Ya. Kalau soal Sumbing ya tidak, maksudnya
cukup dikenang tapi tidak diulang. Tidak diulang. Di Sumbing itu sempat kemarin itu aku ya alhamdulillah naik sama turunnya aman-aman aja lah. Aman-aman aja. Tapi pas udah turunnya udah slow-slow, nggak tahu aku entah kenapa. Itu aku lagi duduk di warung itu buat ngopi kan. Nah, buat ngopi itu entah kenapa tiba-tiba aku berdiri kan. Nggak bisa berdiri, Cok. Nggak bisa. Nggak bisa, langsung kram kakiku sakit banget, Cok. Anjir. Dibopong aku terakhir. Dibopong. Dibopong Dibopong kan sama saudaraku. Paceng sama Diwo ya. kayak baceng sama Diwo sama Diwo. nonton. Mau ngucapin ini nggak? Ya, thank you lah, Boy. Thank you, Boy. Ya. Thank you, Mantap Boy. ceng, wok. Nah, mungkin itulah Sumbing ya. Sumbing. Kau, Bi. Ya aku kan termasuk pendaki pemula ya guys. Jadi Sindoro nih jadi yang kedua sama teman mereka. Nah, jadi yang paling berkesan itu ya jelas pendakian pertama menurut aku sendiri. Karena pendakian pertama itu ya itu sebuah pembelajaran bagi kita buat mendaki gunung selanjutnya. Nah, kemarin kan aku sempat kayak meremehkan lah istilahnya ya, meremehkan gunung. Dan ternyata pas di sana gunung itu naklukin aku. Oh, itu. Itu. Jadi kebalik ya, Bro ya. Ya, kebalik. Boleh, Joy. Nah, sempat kemarin tuh tempat bodohnya tuh aku saking ngeremehin tuh nggak bawa obat-obatan. Padahal itu lagi musim hujan ya. Gunung lagi nggak baik-baik saja kalau musim Hal hujan. yang sangat krusial itu ya. Ya, benar. Udah badai, aku pendakian pertama tuh badai, hujan. Terus ya udah aku kena step hipo lah. Step tapi nggak sampai hipo, cuma stepnya doang. Ya udah itu aja yang paling berkesan itu menurut aku. Gunung mana, Bro? Gunung Lau. Lau. Via Candi Ceto ya guys. Candi Ceto. Via terpanjang. Meter panjang di Lau ya. Ya. Candi Ceto. Kayaknya kau, Bung. Selanjutnya dari aku ya. Paling berkesan itu aku naik Gunung Perahu. Gunung Perahu. Itu walaupun Kenapa tuh, Bung? Nah, ini ceritanya walaupun dia 3.000 2.000. enggak 3.000 gitu, dia paling berkesan menurutku. Karena gunung pertama kali di Jawa Tengah itu di perahu aku naiknya. Dan itu kita naiknya 2 hari gitu. Itu kabut semua. Jadinya naiknya itu nggak dapat apa-apa. Nah, itu yang bikin aku berkesan. Istilahnya kita naik ya udah naik aja. Itu aku bareng ya konco-konco. Nah, itu dan mereka yang nggak apa-apa kayak gini udah biasa katanya. Nah, itu yang bikin aku ya udah aku naik gunung ya udah nggak ekspektasi tinggi lagi. Padahal di perahu itu ekspektasiku tinggi banget. Karena Tapi gunung di pertama jatuh- ya, Karena Bung? gunung Tapi pertama dijatuhin. aku lihat FYP TikTok, FYP Instagram. Wah, pengen aku ini naik perahu kan. Dengan Nggak tahu. view-nya ya. Ya tahu-tahu pas nyampe 2 hari ya kami nungguin kabut nggak keluar. Nggak apa? Nggak hilang. Nggak hilang. Nah, dari situlah aku mulai naik gunung. Ya udah nggak ekspektasi tinggi lagi. Naik aja dulu. Kalau dikasih ya alhamdulillah. Itu sih dari aku kalau ini. Tapi aku ini, sorry aku potong ya. Aku ada sedikit satu pertanyaan, berapatikan lah ke kalian semua, terus jadi diskusi lah. Diskusi kita ya. Itu menurut kalian nih, apa sih hal yang paling penting untuk modal kita naik gunung gitu? Yang hal yang paling krusial untuk, bukan krusial, maksudnya hal yang paling penting untuk dipersiapkan sebelum naik gunung itu apa sih sebenarnya? Tapi aku lihat kan ada yang mengatakan itu mental, ada yang mengatakan fisik, ada yang mengatakan itu alat-alat keselamatan gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya menurut kalian nih, pandangan kalian itu apa sih hal yang paling penting untuk Paling dipersiapkan? penting gitu? ya. Mulai dari sini dulu. Dari kau lah. Dari Enggak. kau, Cok. Enggak, kalau dari aku pertama yang paling penting ini dipersiapkan, ini paling penting ini. Apa yang satu? Apa tuh? Niat. Udah. Kalau kita udah niat ke sana ya udah. Dan kedua itu baru yang lainnya menyesuaikan. Niat dulu kita. Kalau mau ke bawah-bawahnya masih banyak. Itu yang paling penting menurutku. Nah, Menurutmu, Bung, Bing? menurut aku juga sama kayak Toja, niat. Nah, tapi ada tapinya nih. Kan tadi ngomongin fisik sama mental ya. Iya. Nah, jadi guys, aku kan jadi cerita aku kemarin tuh di Lau ya. Ya. Aku bukan menyembuhkan diri atau apa. Aku tuh menurut aku fisik aku yang termasuk kuat.
Ya, menurutmu tapi Ya menurutku ya benar. Nah, itu. Nah, tapi nyampe sana karena dingin mental aku jadi turun. Oh. Karena baru pertama kali kan. Oh, iya benar-benar. Jadi menurut aku sekuat-kuatnya fisik kalian, kalau mental kalian nggak ada, Nggak ada. cuma Jadi ini sebenarnya mental dulu apa fisik dulu nih? Apa fisik, harus sejalan fisik, gitu? harus sejalan. Oh. Fisik dulu tapi Fisik dulu tapi ya. percuma kamu kalau nggak ada mental tapi fisiknya ini percuma kamu fisiknya kuat tapi mentalnya nggak ada. Tapi kalau menurutmu fisik dulu baru mental Apa? tadi. Enggak, siapin mental dulu, sorry. Siapin mental dulu. Siapin mental dulu. Karena menurutmu itu mental itu bisa mengalahkan fisik kita gitu loh. Apa gimana? Bukan mengalahkan, tapi kayak memacu fisik kita untuk lebih kuat lagi. Itu. Kalau menurutmu Bung? Kalau menurutku mental sih, Joy. Karena mental tuh bisa mendoktrin hal apapun di dalam diri kita sendiri, Cok. Benar. Ya. Misalnya kayak ya stamina kita bisa ini terpacu dia. Sel-sel apa kita ini bisa terpacu, Cok. Gara-gara mental kita ini, gitu loh. Kayak imunitas kita. Ya kan kalau di hutan pasti kita tingkatkan tuh. Gimana rasanya kita doktrin lah diri kita sendiri tuh buat meningkatkan imunitas kita sendiri, Cok. Iya sih. Makanya mental first. Mental yang pertama. Mental itu sebagai pemicu ya untuk hal-hal lain gitu. Ya, mental dulu lah. Kita tinggal mental dulu lah. Mantap. Ya sih bener semua sih kalau bilang. Kalau menurut aku sendiri ya, hal yang paling penting dipersiapkan sebelum naik gunung itu ilmu, Bung. Nah, kenapa aku bilang ilmu, Bung? Iya. Karena sebelum kita naik gunung, kita tuh harus mengetahui dulu ini gunung karakternya kayak gimana. Iya. Apa saja yang perlu kita persiapkan gitu. Iya. Pasti ya kan ketika kita udah tahu apa yang kita persiapkan, kita udah menyerap banyak informasi, ya kan. Pasti kita Bisa tahu lah apa yang bisa meminimalisir risiko yang akan terjadi gitu. bisa juga kita memanajemen kan. Ya, betul, kayak manajemen logistik gitu kan. Contoh Fisik. kecilnya air lah. Kita kalau nggak ada air di pos-pos selanjutnya kita bawa banyak air. Kalau ada kita dikit bawa airnya Iya biar sih, kita bener. ini. Nah, itu contoh kecilnya aja. Ya, kayak kita harus tahu gunungnya lah. Ya, Gunungnya kita tahu. tipe-tipe apa, Cok? Iya Tipe sih. C, kayak Sindoro tipe C itu kan di atas tuh ada apa? Di atas tuh tengok. Tadi apa? Ada apa di Belerang. atas? Belerang tipe C, Ah, Cok. oh. Itu aja kita Mungkin tahu kita ya. harus nyiapin bab ya kalau ada bilang gitu ya. Ada belerang kayak gitu ya. Nah, satu lagi sih beserta turunannya itu mental, fisik itu ikut belajar gitu loh. sih ya. Karena belajar, karena Ilmu sih. iya itu semua itu Masuk ilmu. bisa ada karena kita udah tahu ilmunya gitu loh, ya kan? Nah, itu sih menurutku. Nah, jadi kita di sini menyiapkan semua, cuman Ya. kita hanya beda perspektif mana yang Ya. paling duluan. Sebenarnya mana benar yang semua, ini. benar Benar semua. Iya. Beda sudut pandang aja. Iya. ya. Beda sudut pandang aja. pandang. Dan ini hal yang biasa lah di kita ini. Beda Di sudut lingkaran-lingkaran ini biasa lah, cewek. pandang. Mungkin dari Sony ada pertanyaan buat kita. Iya, buat jadi bahan diskusi lah betul pikiran. Atau enggak Aldi? Nah, itu dari Bang Alwi dulu lah. Aku kayaknya nggak ada deh. Jadi Belum ada ya? Bukan- soalnya bukan nggak ada belum. belum ada. Soalnya pengalaman aku kan ya baru 2 kali ya naik gunung. Jadi belum ada yang kayak jadi pertanyaan sebenarnya. Mungkin dari Bung Songe ada. Kalau dari aku masih belum ada lah ya. Masih belum tergambarkan gitu. Kalau dari kau Bung gimana Bung? Pernah nggak jadi bahan diskusi kita? Kalau bahan diskusi kita kali ini lagi, apa lagi ya? Kalau kita cut dulu ini, Ya boleh. nanti kita cari lagi. Oke ya. Jadi aku ada sebuah pertanyaan lah. Ya, buat bahan diskusi kita ya kan. Pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu, kenapa sih kalian naik gunung? Oh, kenapa suka Kenapa naik sih? gunung? Iya, gitu kenapa kan? sih suka naik gunung? Ah, Awal Gitu loh. mula pengen naik gunung kenapa? Oh, ya. Ini kan bukan cuma first time kalian di sini kan, udah kedua kalinya lah, ada yang kedua kali, ada yang 3 kali, ada yang keempat kali kan. Nah, kenapa nggak first time jerah langsung gitu loh? Berarti ada yang kalian suka kan dari naik gunung itu kan? Oke, mulai dari Bang Aidil dulu. Kalau aku sih sebenarnya singkat saja ya. Olahraga dan bagaimana cara kita menikmati keindahan alam gitu. Oh, Dan satu juga aku suka kalau kalian tahu sendiri kan aku kayak suka kayak memberikan momen gitu ya, indah-indah gitu. Nah, selain olahraga, aku suka memotret hal-hal yang memang menurut aku itu indah gitu loh, Indah. mengandung estetika gitu. Nah, aku suka hal begitu. Nah, dengan aku naik gunung, aku bisa
melihat secara luas gitu loh keindahan itu, dan terus aku bisa mengabadikan momennya gitu. Nah itu sih olahraga dan ingin menikmati keindahan alam aja, udah itu aja sih. Oke. Misalnya Ya kan bertanya terakhir Jo. ya. Udah kau sendiri Bung apa Bung? Ini dulu, Kau aja lah. kamu dulu. Nanti aku penutupan. Nanti kamu dulu. Awal mulai naik gunung sih aku karena aku tuh suka nge-explore ya guys, nge-explore yang kayak banyak misteri gitu. Nah, jadi gunung ini termasuk keindahan alam yang banyak misterinya. Oh iya. gitu. Jadi kamu berawal dari penasaran Ya lah. penasaran bener, berawal dari penasaran, terus ya aku nonton YouTube. Adalah satu YouTube namanya Firsa Besari, itu YouTube Firsa Besari. Nah kontennya tuh atap negeri ya. Nah jadi isi kontennya itu tentang mendaki. Nah aku jadi makin penasaran setelah menonton video dari konten-konten tersebut. Makanya sampai sekarang aku pengen lagi untuk mendaki gunung-gunung selanjutnya. Oh iya. Oke. Udah itu kamu. Ya. Kau sendiri Bung? Kalau dari aku pribadi ya, kenapa aku naik gunung terus dari awal nggak jera nggak apa. Sebenarnya sih nggak ini sih, nggak terlalu dipikirkan. Tapi semakin dipikirkan, aku naik gunung karena ini. Mungkin ingin menciptakan momen sih, biar dikenang kalau kita udah nggak ini apa, nggak Cok, serius. Ya kalau kita udah nggak naik gunung lagi, apalagi dari ku pribadi orang Kalimantan kan, jadi ketika udah balik ke Kalimantan bisa lihat gunung bareng-bareng teman-teman ini contoh salah satunya. Dan yang banyaknya itu aku banyak belajar di situ, makanya aku naik gunung ini bukan cuma naik tapi banyak pembelajaran. Nah di situ aku nggak apa-apa naik gunung aja, jadi pembelajaran untuk depannya gimana. Oke, kalau dari aku sendiri itu bagiku tuh aku suka naik gunung tuh karena satu buat pemikiranku jadi fresh gitu loh. Jadi naik gunung di ku buatkan tempat rehabilitas pikiranku sendiri, Cok. Iya, rehabilitas pikiranku sendiri supaya lebih fresh pikiranku gitu. Jordan Garau. Ya memang kayak gitu coy. Ya kita kan Lanjut. di luar semuanya kan kita pasti punya masalah pribadi masing-masing. Betul. Di sinilah kita kembalikan ya ke settingan pemulanya gitu. Supaya fresh lagi cok pemikiran kita. Jadinya kalau kita balik ke kota kayak orang baru gitu ya. Iya cok, Lebih kayak sama sih pemikiran kita bener lebih sih. segar cok. Benar. Jadi simpelnya itu merelaksasikan pikiran dan merelaksasikan mental juga. Jadi Jadi itu ya Dapat. makanya suka aja nih gunung cok. Selain petualangan, selain keindahannya, salah satu itu rehabilitas pikiran sendiri cok. sebenarnya kita itu kalau digabung sama semua ininya. Ya. Cuman dari pribadi yang paling utama itu apa itu. Nah, kalau digabung aku olahraga, aku suka juga olahraga, Keindahan kata juga, Bung Aidil, Aku olahraga dan keindahan. keindahan, udah. Aku suka juga foto-foto. Kalau aku ya bukan hanya sekedar gunung aja, pantai, ya. hutan gitu suka. Semuanya Explore lah aja. ya. Sama aja. Betul. Dan kita sama semua ini. Aku penasaran dari awalnya naik gunung sama kayak Albi. Ya kan semua orang melakukan sesuatu karena penasaran. Penasaran. Gitu. Jadi betul. Nah itu dia. Kenapa sih orang suka-suka naik gunung kan? Ya. Nah itu bikin kita penasaran Iya kan. sih. Ternyata Kita gini lihat. ya Oh. gitu rasanya. Coba kalian cobain coy, naik gunung tuh. Coba kalian cobain yang belum pernah cok. Coba kalian cobain. Coba dulu sekali. Tapi nih Nah. cari partner yang Menurut Jalan kalian mendukung ya. Dan satu hal yang paling penting nih, atas izin restu orang tua udah. Yoi boy. Gitu. Dan jangan lupa juga, bukannya kita sok guru ya, Ya. belajar juga sih di YouTube, bukan hanya di ini. Bukan mengurui lah gitu. Ya cuman biar antisipasi gitu. Karena pesan buat viewers. Udah. ada satu. Sebenarnya ini paling penting guys. Apa? Tapi mungkin dari kita ada kadang belum bisa untuk melaksanainnya. Ini yang paling penting untuk kalian ya guys. Ya. Untuk kalian yang beragama Muslim, Nah, di gunung manapun sebenarnya kalian itu harus tetap melaksanakan ibadah guys. ibadah guys. Betul sih. Benar.
Betul sih. Itu yang di sini. Sebenarnya itu karena selain perlindungan itu sebenarnya sebagai kekuatan juga bagi kita. Bener. Betul. Itu sih dari aku ya paling. Itu dari Albi. Mungkin ada lagi tambahan. Berarti gunung tuh bukan menjadi alasan ya kan untuk meninggalkan sholat. Betul. Sepakat sih. Nah, dari kesimpulan rekan semua ini, jadinya kalian mau coba tertarik nggak naik gunung? Ya. Nah, Minimal sekali lah kali gitu. lah kalian Terserah coba. gunung manapun terserah. Terserah. Bukit pun ke masalah ya. Ya, mungkin nggak salah. Yang penting partnernya yang sejalan lah. Sejalan lah. Terus persiapan yang matang guys, ingat ya. Oke. Oke. Aja, Udah. Bang. Mungkin itu aja dari kelompok ini ya guys, kelompok baru ini. Belum ada nama ini. Iya, Ah, belum. nama-nama. Ya intinya nggak perlu pakai nama. Kita cuman Ini kelompok dikit-dikit gas guys, dikit-dikit gas. Kelompok tanpa nama ya. tanpa nama, not name. Not name. Dah itu aja, Bang. Udah itu aja. Ini itu aja ya. sih. Kita habis ini mau packing dan jangan lupa ya kalian terapkan pesan-pesan kita tadi itu kalau bisa. Dan itu aja dari kita berempat. Oh iya, jangan lupa dong ini Arah. nyuruh viewers atau penonton di video ini untuk ngasih pesan mereka atau Oh ya, komentar boleh. mereka biar komentar kita menjadi komentar lebih baik kalian lagi. pertama kali juga naik gunung itu gimana Ya. oh bang mending kayak gini aja bang. Nah, kasih saran Iya sih. bisa masuk biar kita sama-sama lebih jadi baik Iya. jadi lebih baik sama-sama berkembang kita. Siapa Nggak tahu hanya dari kalian kita mendapat pengetahuan yang sebelumnya kita tidak tahu. tahu. Betul. Oke nah itu aja ya dari kita berempat. Kita ucapkan terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mau nanya nih untuk semuanya ini, gimana sih kesan dan pesannya untuk pendakian kita kali ini? Dari Bung Aidil dulu. Kalau menurut saya sendiri ya sangat menyenangkan gitu. Banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang dari awal kita berangkat sini sampai kita gitu. Intinya kita belajar untuk memahami perasaan sesama lain, sesama teman gitu kan. Dan terus kita juga banyak ketemu teman-teman lain, teman-teman dari daerah lain juga gitu. Jadi bertukar cerita sama ya itu. Saya sangat bahagia karena sudah mampu untuk mencapai puncak Sindoro. Itu sih. Amin. Oke, nah itu Aidil lah. Lanjut lagi ke Bung Sonyo. Oke, kalau aku ya kesannya dulu ya. Kesannya Menurutku Regu ini udah matang lah, udah mantap lah ya, dari awal prepare-nya udah keren ya. Komunikasinya semua diomongin, pokoknya udah keren banget lah ya. Tim pendaki sekarang ini gitu lah. nah, Jadi itu ya pesan gue depannya sering-sering naik lagi gitu loh. ya. Biar kita takluk lagi gunung-gunung selanjutnya. Amin. Amin. Selanjutnya Bung. Oke. Nah, selanjutnya tuh udah aku ya. Kalau pesan dari aku sejauh ini sampai summit tuh seru, senangnya ada, susahnya ada, pokoknya gitu. Nah, tapi kita tuh harus gimana ya? Harus komunikasinya tuh harus diperbaiki lagi. Kayak kita tuh nggak boleh mentingin ego satu sama lain. Oh. Ya walaupun kita nggak pungkiri itu bakal terjadi ya. Jadi Nah itu harus dibenahi lagi. apalagi kita cowok semua kan. Ya, Nah, betul. nggak ada plan. Kalau pesannya ya semoga kita kedepannya lebih baik lagi dari sebelumnya, dan ya seperti kata teman saya Songe, semoga kita bisa naklukin gunung-gunung selanjutnya Di lain waktu. di lain waktu. Oke. Kau Bung, Dari aku ya terakhir. Kalau ini bener-bener pendakian yang bener-bener buat aku merasa tersentuh sih. Jadi intinya itu belajar dewasa sih banget kalau dari aku. Belajar banget aku dewasa. Aku belajar untuk nurunin ego. Juga belajar memahami mereka semua ini. Itu Debat. dari aku. Debat apa? Malamnya debat, malamnya ini besoknya ya biasa aja. Kita emang
sering kayak gitu, Ya, jadi sering. nggak heran kita nggak Iya. baper-baperan. Itu bertukar Nah pikiran itu namanya tuh, ya. itu yang paling bikin kita ini nggak baperan, paling worth it-nya. Kalau sampai salah satu baperan, itu nggak bakalan terjadi ini podcast Betul. ini. Betul. Nah, Sepakat sih. dan Aku sepakat. pesan aku ke depannya ya, semoga ya untuk minimal 1 kali lagi kita mendaki bareng berempat ini. Tim solid, diajak juga gas semua. Nah aku cerita dikit ini kita pada nggak nyangka bakalan gas di hari itu, karena kita cuma ngomonginnya sekilas, tiba-tiba ditanya lagi langsung gas, ya udah langsung gas gitu. Kalau untuk ini Udah, nah itu yang bikin aku suka juga, nggak banyak drama gitu yang ini itu ya. Kalau episode emang ada ya pasti langsung selesai. Itu sih yang aku suka. Satset. Benar sih. Nah, Terus kalau pesan dari aku lagi nih, ada pesan. ada. Kita misalkan nih ada kekurangan yang di antara kita masing-masing, Ya. kita harus benahi lagi diri sendiri dulu, baru bisa enak sama kelompok kita Ya. sendiri. Iya sih. Biar kita bisa kalaupun kita naik bareng orang lain, kita Ya, bisa nurunin ego Improve lah, kita ya, lah. betul. Minimal improve lah ya. Improvisasi terus lah setiap naik. Ini yang aku suka, naik gunungnya juga. Dan satu lagi, pelajaran. satu lagi Bung, hal yang paling gue dapatkan dan aku pun gak nyangka gitu bahwa teman-temanku sekarang ini tuh jiwa kemanusiaannya tinggi gitu loh. Nah ini yang aku kayak yang bikin aku tuh keren ya gitu loh. Tapi wajar sih ya, mau ala anja. Enggak kayak gitu juga. Enggak sih, jadi aku sebagai orang yang memang apa ya, menurutku tuh kemanusiaan itu penting, jadi merasa cocok aja sama mereka gitu loh. Jadi kita merasa sefrekuensi dalam hal kemanusiaan begitu. Nah itu sih menurutku. Ya sih. Aduh, Ada lagi nggak lagi. tambahan? Atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Next question. Next question kita nggak jauh-jauh ya. Mungkin Tutup dulu. tutup dulu. Tutup dulu.